ああ、おにぎり。さて、噂は本当かどうか。そう、いるじゃん。じゃあちょっと話ある。あの大きい人が例の。だって俺は人類史上初のスポーツマン。目障りな君を潰したいから決闘。なるほど、この雰囲気すぐわかる。じゃあやろうぜ、決闘。大神くん。おいおい、噂通りでいきなりかい。言わせてからだ。今西暦何年だと思ってんすか。価値観アップデートされてなさすぎです。Hai semuanya, balik lagi bersama saya Toki Saki Zenom yang akan selalu mendongengkan alur cerita anime yang sangat populer maupun sangat menarik. Di video kali ini, seperti biasa admin akan membahas anime yang sangat seru. Nah, mohon maaf buat kalian semua, akhirnya admin baru upload video lagi untuk sekian lamanya. Nah, buat kalian yang udah kenal admin dari lama, bahkan udah banyak nonton video-video admin, yuk komen di kolom komentar dari mana aja kalian. Anime ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran legendaris yang tiba-tiba kembali menjadi muda. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton sampai selesai. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini agar admin semakin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya pria parubaya bernama Ogami Juso yang sedang menikmati makanannya. Tampangnya Ogami sangat menyeramkan sehingga waktu ia dilihat anak-anak, anak itu langsung ketakutan. Dan Ogami di antara para pembunuh bayaran, dialah yang paling ditakuti di seluruh Jepang sehingga dia dijuluki sebagai legenda pembunuh. Padahal Ogami umurnya sudah hampir 40 tahun. Itu artinya walaupun sudah tua tapi skill pembunuhnya masih belum padam. Dan Ogami merupakan pembunuh bayaran dari suatu organisasi bernama ZOO. Di malam harinya ia pun menjalankan misinya sebagai pembunuh bayaran. おいおっさん、誰だって聞いてんだよ。悪党の壊滅あるわけねえだろ。Tiba-tiba Ogami ditembaki oleh seorang pria, tapi Ogami berhasil menghindarinya. Ternyata pria itu membawa suatu koper yang entah apa isinya. Ogami melihat pria itu yang melindungi kopernya. Ia pun penasaran dan hendak mengambil koper tersebut. Ogami berhasil merebut koper dari pria tadi. Lalu Ogami membawa koper tersebut dan diserahkan kepada rekannya agar rekannya yang langsung mengotak-atik koper itu dan kopernya mau terbuka. Rekannya Ogami yang mengotak-atik koper ini bernama Nekota. Dikiranya isi kopernya adalah emas, tapi saat koper itu terbuka, ternyata isinya adalah sebuah toples. Di dalam toplesnya hanya ada seekor lebah dan sarang serangga. Ogami pun sangat heran mengapa orang-orang tadi melindungi koper ini yang hanya isinya seekor serangga. Setelah semua itu, Ogami pun langsung pulang ke apartemennya. Keesokan paginya, lebah itu keluar dari toplesnya. Ia pun terbang lalu menempel di lehernya Ogami. Tapi Ogami belum menyadarinya. Lalu kita diperlihatkan foto Ogami bersama mantan istrinya serta anak kecilnya. Yang kita tahu kalau Ogami itu ternyata sudah menikah. Namun kini sudah cerai. Ogami menjadi duda. Secara tiba-tiba, lebah yang tadi langsung menyengat Ogami. Ogami yang terkena sengatan itu langsung kesakitan. Ia pun tidak menyadari lebah itu. Padahal insting Ogami seharusnya tahu kalau lebahnya sudah berada di lehernya tadi. Ogami merasakan sakit yang luar biasa sehingga dia langsung pingsan di tempat.
Ogami terbangun. Ia tersadar di suatu laboratorium. Nah, ternyata di sana sudah ada mantan istrinya Ogami yang bernama Eri. Dia bekerja di laboratorium tersebut di atas kendali pemimpin dari organisasi ZOO yang merupakan tempat kerjanya Ogami juga. Intinya mereka bekerja di satu organisasi yang sama, namun beda bidang. Eri memberi cermin. Ogami melihat wajahnya, ia sangat kaget. Mengapa wajahnya Ogami tiba-tiba menjadi sangat muda? Suaranya Ogami juga tiba-tiba berubah seperti anak SMP. Bahkan tidak hanya itu, kulitnya juga menjadi sangat mulus. Itu menandakan dia sudah kembali menjadi muda. Tubuhnya Ogami berubah diakibatkan ia disengat lebah, dan lebah itu bukanlah lebah biasa. Lebah ini merupakan hasil eksperimen dari organisasi rekayasa genetik. Mungkin saja lebah itu dibuat agar bisa mengembalikan masa muda seseorang. Dan Ogami tidak sengaja disengat oleh lebah buatan tersebut. Ogami masih tidak menyangka dengan kenyataan ini. Namun ia tiba-tiba ditelepon oleh atasannya. Atasannya ternyata sudah mengetahui kalau fisiknya Ogami kembali menjadi muda. Ogami mengatakan kepada bosnya kalau walaupun tubuhnya sudah kembali menjadi anak-anak, tapi dia masih bisa bekerja. Lalu atasannya Ogami memberi misi yang tepat kepada Ogami, yaitu menyamar menjadi murid SMP di suatu sekolah. Itulah tugas yang diberikan oleh bosnya Ogami untuk Ogami laksanakan besoknya. Atasannya berkata tugasnya Ogami adalah mengawasi anaknya yang akan mendaftar menjadi murid SMP. Bisa dibilang atasannya Ogami ingin mengetahui kesehariannya anaknya di sekolah. Ogami pun sangat kesal karena misi ini terlihat bukan seperti misi. Ogami berkata kepada bosnya, mengapa tidak bos sendiri yang pergi ke sekolah dan melihat anaknya? Bosnya tidak bisa melakukan hal itu, takutnya nanti identitasnya ketahuan di sana. Mau nggak mau Ogami harus menerima misi ini. Sehingga besok paginya Ogami langsung menggunakan seragam sekolah. Ogami juga udah didaftarin menjadi murid SMP. Ogami menggunakan kacamata yang dilengkapi kamera agar nantinya rekan kerjanya Ogami bisa memantau Ogami dari jauh, yaitu Nekota, supaya Nekota bisa membantu Ogami dari kejauhan. Setelah semua itu, Ogami langsung pergi dari apartemennya dan berangkat pergi ke sekolah. Ogami sudah tiba di sekolah dan dia sudah berada di kelasnya. Ogami memperkenalkan diri kepada murid-murid yang ada di sana. Namun karena murid-murid yang ada di sana terlihat sangat muda, itu sangat sulit bagi Ogami untuk memperkenalkan dirinya. Jelas sangat sulit. Ogami tidak terbiasa dengan hal ini, apalagi di dekat anak-anak muda. Melihat Ogami memperkenalkan dirinya sangat jelek, Nekota menyuruh Ogami agar ia mengulang memperkenalkan dirinya kepada anak-anak yang ada di sana, sehingga Ogami mengulang memperkenalkan dirinya. やっぱもう少し話します。趣味はない。くんだ。そっち。狙撃 Kelas telah berakhir, Ogami hendak pulang. Dia pun langsung mengambil sepatunya. Tapi ketika saat dia mengambil sepatunya dan hendak pulang, dia berpapasan dengan kedua cewek yang tadi. Kedua cewek ini bernama Baba dan Takada. Mereka berdua mengejek Ogami yang seperti otaku. Ogami yang sudah ada di apartemennya bersama Nekota yang sudah memasak makanan agar Ogami bisa memakannya. Hidangannya adalah omelet. Nah, Nekota menyuruh Ogami agar ia memakannya dengan pelan-pelan. Ogami langsung mengiyakannya. Saat dimakan, Ogami merasakan masakan ini sangat enak. Padahal ketika dia memakan apa saja, rasanya sangat hambar. Jelas aja, waktu itu Ogami tubuhnya sudah tua. Jadi indera perasanya menjadi hambar. Berbeda dengan sekarang yang sudah kembali menjadi muda. Itu artinya tidak hanya fisiknya saja yang kembali menjadi muda, tapi semua inderanya menjadi sangat pekat kembali.
Besok paginya, Ogami kembali pergi bersekolah. Dia pun sangat kaget dengan mata pelajaran kali ini. Mata pelajarannya adalah fisika. Awalnya, Ogami tidak serius dengan pelajaran ini, dan dia juga tidak menyukainya. Namun, seiring berjalannya waktu, Ogami sangat menikmati pelajaran fisika ini. Tapi ketika Ogami mencoba mendalami semua mata pelajaran itu seperti fisika, matematika, dan lain-lain, ternyata sangat menyenangkan. Padahal awalnya Ogami mengira kalau semua mata pelajaran itu sangat membosankan. Namun kini malah berbeda. Sedikit penjelasan masa lalunya Ogami, ternyata Ogami sedari kecil sudah diajari untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Jadi selama hidupnya, Ogami belum pernah sama sekali untuk sekolah. Berbeda dengan kita-kita yang nonton, pasti sangat membosankan jika kita mendapatkan mata pelajaran matematika, fisika, dan lain-lain. Namun berbeda dengan Ogami yang sangat menyukai semua rumus dari mata pelajaran tersebut. Sampai-sampai Ogami sangat terharu. Mulai dari saat ini, dia sangat menyukai belajar. Hingga di malam harinya, Nekota menjadi sangat kaget melihat perubahannya Ogami yang tiba-tiba belajar di malam hari. Padahal Nekota sudah menyiapkan makanan malam. Biasanya Ogami langsung memakan makanannya, tapi kali ini Ogami malah serius untuk belajar karena saking kecanduannya belajar, cuy. Saking kecanduannya belajar, di pagi harinya sampai-sampai Ogami datang pergi ke sekolah lebih awal. Bahkan dialah pertama murid yang datang di kelas lebih dulu. Kok waktu admin sekolah belum pernah ngerasain hal seperti ini? Bisa-bisanya kecanduan belajar sampai-sampai datang lebih pagi. Kelas telah berakhir, kini murid-murid akan pulang. Begitu pula dengan Ogami yang siap-siap pergi ke apartemennya. Namun, tiba-tiba ada suatu kejadian yang aneh. Sosok anomali muncul di sekolahnya Ogami. Pria itu hanya menggunakan sempak saja dan menyusup ke sekolah. Para murid pun sangat kaget. Begitu pula dengan dua wanita temannya Ogami di kelas yang mengejek Ogami sebagai otaku. Ternyata pria sempak ini adalah pria mesum yang selalu datang ke sekolah random dengan menggunakan sempak saja. Lalu dia akan menargetkan ciwi-ciwi di sekolah untuk melepas CD-nya, jir. Oda dan Takada menjadi target pria mesum ini. Dia langsung menghampiri mereka berdua. Tentunya Takada dan Oda menjadi sangat ketakutan. Tapi berbeda dengan pria sempak ini yang ingin melepas sempaknya di hadapan mereka berdua. Entah apa yang dipikirkan pria tersebut. Melihat mereka berdua yang ketakutan, Ogami pun hendak membantu mereka. Walaupun dia awalnya enggan membantu, tapi karena tidak tega, akhirnya Ogami langsung membantunya dengan cara melempar power bank ke pria tersebut. Ogami langsung mengambil senjata apinya di dalam tasnya, lalu menembak power bank tersebut sehingga terjadilah ledakan asap. Entah bagaimana Ogami bisa menyembunyikan senjata apinya di dalam tas sekolahnya. Tapi Ogami sengaja melesetkan tembakan agar tidak membunuh pria itu. 舐めた態度くれた二人じゃないっすか。 Tapi pria ini ternyata lumayan kuat. Setelah terkena pukulannya Ogami, dia masih bisa berdiri. Ogami memuji kekuatan fisik pria itu. Namun pria sempak ini tiba-tiba mengeluarkan bom di sempaknya. Ia langsung menyalakan api dan akan meledakkan bom tersebut. Ogami yang melihat hal itu tidak akan membiarkannya. Di saat pria mesum itu akan meledakkan bomnya, Ogami sudah menyiapkan jurus andalannya agar hal ini bakal tidak terjadi. Kita lihat saja. Hancur sudah masa depan pria sempak tersebut. Siapa yang gak kesakitan jika itunya ditendang, cuy? Oda dan Takada tidak bisa melihat jurus tersebut diakibatkan adanya asap. Ogami langsung melempar bomnya ke atas. Lalu Ogami mengeluarkan senjata apinya dan menembak bomnya di atas sekolah tersebut sehingga bomnya langsung meledak. Bomnya tidak meledak di bawah, tentunya murid-murid aman.
Oda dan Takada menjadi kaget karena di depannya ada Ogami. Apakah Ogami yang menyelesaikan pria tersebut sehingga pria itu langsung pingsan di tempat? Ogami menjelaskan kalau dia hanya kebetulan lewat saja dan merupakan murid biasa. Tentunya Oda dan Takada tidak percaya. Mereka berdua menganggap kalau Ogami merupakan pahlawan di sekolah. Keesokan harinya, kejadian waktu kemarin, sekolah didatangi sama pria mesum kini sudah masuk berita. Namun ada seorang pahlawan yang mengalahkan pria itu. Eri mengetahui kalau itu semua adalah ulahnya Ogami. Di kelas, ketua kelas akan membuat grup WA. Namun ketua kelas enggan untuk mengajak Ogami bergabung ke grup WA kelasnya. Tapi tidak sampai di sana, Oda dan Takada menghampiri Ogami untuk mengajaknya bergabung ke grup kelas. Sekalian mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada Ogami yang telah membantunya waktu kemarin. Ya, karena mereka berdua meminta dengan cara baik-baik agar Ogami bergabung, akhirnya Ogami menerima hal tersebut lalu bergabung bersama mereka di grup WA. Bukan grup WA sih, kalau di Jepang itu pakai aplikasi Line kalau nggak salah ya. Malam harinya, waktu jam makan malam, Ogami sangat kaget saat melihat ponselnya yang berisi obrolan anak-anak muda di kelasnya Ogami. Ogami tidak terbiasa dengan topik mereka, sebab Ogami sebenarnya udah tua dan beda zaman. Jadi tentu aja Ogami sangat kaget saat melihat pesan-pesan yang mereka kirim di grup kelas. Apakah mereka semua membahas link? Setelah makan malam, Ogami pun nyantai di balkon apartemennya. Namun tiba-tiba ia ditelepon sama Eri. Eri memberitahu kepada Ogami Eri mendapatkan sedikit informasi tentang lebah buatan yang telah menyengat Ogami. Katanya perusahaan rekayasa genetik itu dipegang dan dikendalikan oleh seseorang. Nah, ternyata anak dari orang tersebut bersekolah di tempatnya Ogami. Jadi, jika Ogami ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perusahaan tersebut, Ogami harus mendekati dan menanyakan kepada anak pemilik perusahaan itu. Siapakah anak itu? Ternyata dia berada di kelas yang sama seperti Ogami. Dia bernama Mitsuoka Noren. Kebetulan sekali Ogami berada di sekolah yang sama. Keesokan paginya Ogami hendak mendekati Noren agar ia mengetahui informasi tentang perusahaan milik ayahnya Noren. Itu supaya Ogami bisa kembali ke wujud semulanya. Ya, sebenarnya Ogami sangat malas menanyakan tentang hal itu kepada Noren, tapi mau nggak mau dia harus melakukannya demi kembali menjadi kewujud aslinya. Tiba-tiba Ogami disapa sama Takada dan Oda. Nah, karena Ogami ini sangat gugup, dia menyapa balik selamat pagi kepada mereka berdua. Kalian tahu bagaimana Ogami mengucapkan selamat pagi? Ohayo. Ya, Ogami dengan ekspresi suramnya mengucapkan selamat pagi. Sebab Ogami tidak biasa mengucap salam ke orang-orang. Lalu sampai di kelas, akhirnya Ogami melihat Noren. Dia menargetkan Noren agar nantinya ia ingin mencoba mendekati perlahan. Eri memberitahu Ogami kalau hanya inilah cara agar Ogami kembali ke wujud aslinya. Ogami terus-terusan memantau Noren sebab dia tidak tahu bagaimana cara mendekati anak muda, apalagi dia adalah seorang gadis. Noren dikenal sebagai gadis anak orang kaya. Tidak hanya kaya, dia juga sangat pandai belajar, pandai berbahasa Inggris, bahkan pandai di bidang olahraga. Itu menyebabkan Noren menjadi idol para murid di sana. Please show me where the English books are. You want an English book for class? Tibalah jam pelajaran olahraga. Tentunya Noren menjadi pusat perhatian akibat pesonanya yang sangat cantik saat menggunakan pakaian olahraga. Tapi karena hal itulah para lelaki yang ada di sana sangat mengincar Noren, bukan karena cinta tapi karena nafsu. Noren sangat benci tatapan mereka. 学校の勉強は好きだけどな。ほんと早
早すぎ。本当本当。 Padahal di anime ini Noren biasa aja loh. Masih ada yang banyak lebih imut seperti Elena. Waduh, waifu admin tuh. Jam pelajaran telah berakhir. Sebenarnya sekarang lagi jam kosong. Jadi gurunya nggak ada di pelajaran ini. Nah, ini adalah kesempatan Ogami agar ia dekat bersama Noren. Lalu Ogami menghampiri Noren. 三岡さん。ちょっといいかな。はあ。今日も絶賛ぼっち中っすね。何？キモい。キモい。それを嫌悪感全開。混じり気なし。 Baru nyapa aja udah dibilang menjijikan sama Noren. Itu ngebuat Ogami langsung kena mental. Akibat dia pertama kali dikatain menjijikan sama seorang wanita. Wah, ternyata Noren cewek mahal. Melihat Ogami yang frustasi dilihat sama Oda dan Takada. Mereka pun menanyai Ogami ada apa sebenarnya. Ogami menjelaskan kalau dia sedang berusaha mendekati Noren. Tapi baru disapa aja udah dibilang menjijikan sama Noren. Itu ngebuat Ogami frustasi. Mereka berdua berkata kepada Ogami kalau itu adalah hal wajar. Sebab Noren adalah anak orang kaya. Serta dia sangat cantik dan populer. Banyak cowok yang telah ditolak sama Noren. Jadi itu adalah hal yang wajar saat Ogami mendekati cewek populer. Saat perjalanan pulang, Ogami perutnya lapar. Lalu dia melihat kedai ramen. Dia pun akan pergi ke sana untuk mengisi perutnya terlebih dahulu. Karena udah lapar banget nih orang. Namun Ogami belum tahu kalau nantinya dia bakal ketemu seseorang. Sesampainya di kedai ramen, Ogami hendak memesan ramen, tapi dia sangat kaget yang ia temui di sana ternyata Noren. Noren pun melihat Ogami sangat kaget. Mengapa teman sekelasnya tiba-tiba berada di kedai ramen ini? Ditambah Noren menjadi malu dilihat sama teman sekelasnya ketika dia sedang bekerja. Ogami mengambil sikap tenang. Begitu pula dengan Noren yang berusaha tenang. Ogami langsung memesan ramen kepada Noren. Noren mengiyakannya dan akan langsung ngebuat pesanan tersebut walaupun mereka berdua sedang canggung. Ramennya telah jadi. Ini semua buatannya Noren. Ogami yang udah lapar, dia langsung memakan ramennya. Saat dimakan, ternyata rasa ramennya sangat enak cuy. 至高だ。マジこれ。うまみ。麺との相性も文句なし。 Ternyata masakannya Noren enggak kaleng-kaleng, cocok jadi istri. Lalu setelah itu Noren menghampiri Ogami dan berkata, setelah selesai makan, ikutlah keluar bersamaku. Mereka akan berbicara. Ogami sudah selesai makan. Noren langsung berkata kepada Ogami untuk jangan memberitahu siapa-siapa saat di sekolah maupun dimanapun kalau Noren bekerja di kedai ramen ini. Pokoknya rahasiakan tentang ini. Sambil memohon kepada Ogami. Ogami yang melihat hal itu mengiyakannya saja, tapi masih bertanya-tanya mengapa Noren bekerja di kedai ramen, padahal dia adalah cewek kaya raya. Karena sangat penasaran, akhirnya Ogami menanyakan secara langsung mengapa Noren bekerja. Noren pun menceritakan, iya, dia benar memang anak orang kaya, bahkan hidupnya sangat enak, rumahnya juga sangat mewah. Memiliki mobil juga. Pendidikan Noren dari kecil juga sangat mahal. Tapi waktu masih kecil saja Noren sudah dijodohkan sama pria-pria dewasa. Namun umurnya Noren seharusnya masih belum cukup untuk menikah. Bahkan Noren sangat trauma melihat tatapan-tatapan pria dewasa yang sangat nafsu kepadanya. Padahal Noren masih kecil waktu itu. Itu ngebuat Noren menjadi ilfil
ilfil sama cowok-cowok. Inilah alasan mengapa Noren menjadi cewek mahal. Sebelum semua itu, sebenarnya Noren sudah menemui kedai ramen ini. Nah, dia mampir ke sana lalu memakan ramen. Ramen yang ada di sana sangatlah enak. Sama seperti Ogami yang merasakan ramennya memang enak. Nah, pada waktu itulah Noren bercita-cita ingin ngebuat ramen yang enak juga. Dari situlah Noren berkeinginan untuk bekerja di kedai ramen tersebut. Sekarang cita-citanya terpenuhi bekerja di sana. Walaupun dia rela nggak digaji sama sekali, bahkan cuman sekedar bantu-bantu saja. Waduh, orang kaya mah beda cuy. Akhirnya Ogami tahu alasan mengapa Noren bekerja di sana. Ogami juga menyemangati Noren lakukan apa yang dia sukai. Itu adalah hal yang wajar. Noren yang mendengar hal itu langsung menjadi luluh hatinya. Dia tertawa dan berterima kasih kepada Ogami yang telah mau mendengarkan ceritanya, bahkan menyemangatinya juga. Ogami mengucapkan sama-sama. Ya udah, karena semua telah berakhir, akhirnya mereka pisah dan ingin pulang. Sikapnya Noren kembali menjadi cewek mahal ketika mereka hendak pisah. Bisa gitu ya punya dua kepribadian, jir. Tapi saat Noren mau pulang, sudah ada mobil yang mengikutinya. Nah, mobil itu nampaknya ingin menculik Noren. Benar aja, Noren langsung disekap lalu dimasukkan ke mobil. Apakah ini sudah waktunya Ogami menjadi pahlawan? Tentunya Ogami nggak tinggal diam. Dia langsung mengejar mobil tersebut, tapi mobil itu terlalu kencang. Namun tenang saja, Nekota yang telah melihat dari kacamatanya Ogami, dia sudah mengetahui plat nomor mobil tersebut. Nekota berusaha melacak. Wah, enak banget ya punya rekan seperti ini yang memantaunya dari kejauhan. Jadi Ogami bisa sedikit tertolong. Ogami tetap mengejar mobil yang menculik Noren. Tidak memiliki banyak waktu lagi, Ogami melihat sekitar, lalu melihat ada tower di sana. Tanpa basa-basi, Ogami langsung memanjat tower tersebut. 今調べてます。バッグに発信機付きの弾入ってたよな。絶対当たんないっすよ。ま、ベテランの経験と勘。何年やってると思ってんだ。 Buset dah, udah kayak ninja warrior aja nih Ogami. Ogami sudah sampai di atas, lalu dia mengeluarkan senjata apinya. Ternyata peluru dari senjatanya Ogami sudah terpasang GPS. Nah, itu bisa mempermudah jika pelurunya mengenai ban mobil, maka Ogami bisa melacak mobil itu terus-menerus tanpa kehilangan jejak. Tapi yang jadi masalahnya, Ogami harus menembak dengan jarak yang sangat jauh. Tidak ragu menembak, pelurunya Ogami mengenai bodi mobil bagian belakang. Sengaja tidak mengincar ban. Nanti takutnya bannya meledak lalu para penculik sadar jika dia sudah dipantau. Dikarenakan peluru sudah menempel, Ogami bisa dengan mudah mengikuti mobil itu tanpa harus ketinggalan lagi. Ogami langsung loncat, nebeng di truk random. Mumpung satu jalur. Waduh, nggak ketahuan tuh sama supirnya. Balik lagi ke Noren yang sudah disekap sama cowok-cowok yang ada di sana. Mereka memaksa Noren agar memberitahu informasi tentang perusahaan milik ayahnya. Tapi Noren yang memang nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan ayahnya, dia berkata tidak tahu. Namun mereka tidak percaya, lalu memaksa Noren lagi agar mengungkapkan semua pekerjaan ayahnya. Ya, karena emang nggak tahu sama sekali tentang pekerjaan ayahnya, bahkan dari kecil tidak dikasih tahu, Noren berkata ya tidak tahu. Itu ngebuat salah satu cowok di sana menjadi marah, memaksa untuk Noren memberitahu semua tentang
tentang ayahnya, bahkan tentang perusahaannya. Jika tidak, maka Noren bakal celaka. Bahkan karena wajahnya Noren sangat cantik, dia hendak diperkaos. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam Noren tentang kedai ramen. Mereka mengetahui kalau Noren bekerja di sana, lalu akrab dengan orang-orang yang ada di sana. Nah, mereka mengancam bakal membunuh mereka semua jika Noren tidak memberitahu. Untungnya di saat genting tersebut Ogami sudah tiba, lalu hendak menyelamatkan Noren dari pria-pria tersebut. Akibat lama sampai di lantai atas serta Noren juga udah didesak, Ogami langsung manjat gedung itu. しばく前に人生の先輩が2つアドバイスしてやる。下バカかてめえは。 Tanpa basa-basi, Ogami langsung menembak pemimpin komplotan yang menculik Noren. Sebelum melanjutkan pertarungan, Ogami langsung membungkus kepalanya Noren menggunakan tasnya agar identitas penyelamat tidak diketahui oleh Noren. Padahal seharusnya Noren sudah tahu kalau itu adalah Ogami. 一つね、作ってもらった飯にまずいとか言うな。 Beberapa anak buah telah dikalahkan, tapi muncul lagi anak buah yang berada di lantai bawah, pergi ke lantai atas untuk mengejar penyusup yaitu Ogami. Ogami menggunakan troll pengangkut barang untuk menaruh Noren di sana agar mempermudahnya mengajaknya keluar. Ogami mengisi ulang peluru pistolnya agar ia siap bertarung kembali melawan anak-anak buah komplotan tadi di lantai bawah, coy. Ya, pada akhirnya Ogami sudah berhasil membawa Noren pergi keluar dari gedung. Ogami berhasil mengalahkan anak-anak buah dari komplotan tadi, cuy. Lihat aja, yang ada di gedung udah pada tepar semua ditembak Ogami. Masalah nggak selesai sampai di sana. Pemimpin dari komplotan tadi ternyata masih hidup. Dia membawa mobilnya hendak menabrak Ogami. Ogami menembak kaca mobil, tapi ternyata kaca mobilnya anti peluru. Tidak kehabisan ide, Ogami menggunakan troll pengangkut barang dan mengarahkannya ke mobil, lalu menggunakan penggaris besar yang ia temui di gedung tadi. Maaf ya kalau salah, kayaknya ini penggaris kayu besar gitu deh. Kayaknya ya, nggak tahu. Waduh, parah adminnya, hehe. 兄貴だけならともかくあの子も一緒じゃ。さっきの教室の続きな。 Tentunya keseimbangan mobil langsung goyah setelah kedua barang itu dilempar ke arah mobil. Ogami memberi obat tidur terhadap Noren agar Noren langsung tidur dan Ogami bisa membawa pulang Noren. Tapi di saat ini Ogami menyadari suatu hal. Buku belajarnya ternyata ketinggalan di gedung tersebut. Besok paginya, Noren pun terbangun dari tidurnya. Dia masih kebingungan mengapa dia tiba-tiba berada di kamarnya padahal tadi malam dia sedang diculik. Noren kebingungan jika tadi malam itu hanyalah mimpi, tapi mengapa tubuhnya terasa sakit. Mustahil dong itu semua mimpi, namun tubuhnya kini menjadi sakit. Bahkan masih ada bekas ikatan tadi malam ketika Noren diculik. Itu sebagai bukti nyata kalau Noren tadi malam beneran diculik. Lalu siapa yang menyelamatkan Noren? Di sekolah, Noren menghampiri Ogami, mengira kalau Ogami lah yang telah menyelamatkan dirinya. Tapi Ogami pura-pura tidak tahu. Ogami menganggap kalau tadi malam mereka berdua pulang dengan baik-baik saja. Malahan, Ogami meminta kepada Noren agar Noren nantinya mentraktirnya semangkok ramen, coy. Setelah semua itu, di kelasnya Ogami, ketika jam pelajaran matematika, Ogami nampaknya sangat panik dan mengeluarkan ekspresi yang tidak enak. Dia kebingungan dengan soal matematika kali ini, sebab dia tidak bisa menyelesaikan soal yang diberikan oleh gurunya. Ogami memang ketagihan belajar, namun soal kali ini lumayan rumit dan
dan dia tidak bisa memahaminya. Ogami pun menelpon Eri agar Eri membantu Ogami untuk memahami pelajaran matematika kali ini yang ia dapatkan di sekolah. Namun karena Eri sedang sibuk mengurus anaknya apalagi dengan pekerjaannya, Eri pun menolak hal itu. Eri menyarankan Ogami agar dia belajar sendiri di perpustakaan sekolah. Keesokan paginya, setelah jam pelajaran bener aja, Ogami langsung ke perpustakaan untuk belajar sendiri. Namun dia tetap saja tidak bisa memahami pelajaran tersebut. Lalu ketika Ogami sedang sedih, tiba-tiba dia dihampiri oleh teman sekelasnya. Dia bernama Shirai Rio. Kita panggil saja Rio. Rio yang melihat Ogami kesulitan untuk memahami pelajaran matematika. Rio mengajari Ogami tentang matematika dasar. Dan setelah diajari matematika dasar, Ogami pun akhirnya memahami dan mengerti soal-soal yang diberikan oleh gurunya kemarin. Kata Rio, Ogami sulit memahami soal matematika sebab Ogami belum memahami ilmu matematika yang dasar-dasarnya. Jadi ya bisa dibilang Ogami ini kesulitan untuk cara menghitung. Karena Rio sangat berjasa, Rio dianggap sebagai guru oleh Ogami. Dan semenjak kejadian itu, Ogami yang udah mulai paham, dia semakin giat untuk belajar. Hari-harinya penuh dengan belajar dan belajar. Karena sudah giat belajar, akhirnya ketika tes soal matematika, Ogami mendapatkan nilai 100. Dia pun sangat bangga. Hasil kerja kerasnya untuk belajar tiap hari sekarang sudah terbayarkan oleh hasil nilainya. Karena Rio sudah berjasa kepada Ogami, Ogami mentraktir Rio ke suatu kafe. Tapi di saat itu, Rio nggak sengaja berpapasan dan menabrak seorang pria yang ada di kafe tersebut. Sehingga kopi yang dibawa oleh pria itu langsung tumpah mengenai laptopnya. Rio yang menyadari kesalahannya, dia pun langsung meminta maaf kepada pria tersebut. Namun pria itu sangat kesal dan menganggap kalau anak sekolah tidak tahu apa-apa dan hanya membuat kesalahan. Ya, intinya pria ini sangat kesal terhadap anak remaja. Lalu Rio menceritakan kepada Ogami kalau cita-citanya ingin menjadi dokter diakibatkan neneknya selalu sakit. Tapi walaupun neneknya sakit-sakitan, Rio diperlakukan sangat baik, sehingga itu ngebuat hati Rio menjadi luluh. Dia bercita-cita untuk menjadi dokter agar kelak dia bisa menyembuhkan banyak orang-orang. Mendengar cerita itu, ternyata pria tadi menguping pembicaraan mereka dan menganggap kalau Rio sangat naif. Cita-citanya ingin jadi dokter, nanti juga pas udah dewasa pasti nggak bakal mau mewujudkannya karena anak muda kebanyakan naif semua, ucap dari pria tersebut. Dan Rio dianggap tidak akan bisa mencapai cita-citanya dan tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Perkataan itu ngebuat Rio sangat marah. Dia pun geram, menahan amarahnya tapi tidak bisa. Rio menggenggam tangannya lalu berdiri dan berkata kepada pria tersebut dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Hai orang tua, kau tidak layak untuk mencampuri urusan hidup seseorang. Apalagi kau mengumping pembicaraannya lalu mengkritiknya dan menyakiti orang tersebut. Mendengar hal itu, semua orang-orang yang ada di kafe di sana mendukung Rio. Ucapan Rio didukung oleh banyak orang. Seharusnya pria itu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain, apalagi hidup orang lain. Mendengar perkataan semua orang yang mendesaknya untuk pergi, dia pun sangat malu lalu pergi dari kafe tersebut. Karena udah mau malam, akhirnya Rio dan Ogami memutuskan untuk pulang bareng. Di saat mereka ngobrol bareng berdua, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh pria tadi yang menggunakan sepeda dan berniat menabrak mereka berdua. やれやれ。やっぱ良くないよね。全然。待ってるよ。ちょっと怒らしてるだけだ。はい、忘れ物。頭冷やしてこい。そんでお前はみたいなこと考えてんな、あいつ。あれ、今何か落ちた？さあ。 Keesokan paginya pun tiba.
Ternyata di sekolah sedang banyak senior-senior yang mengajak juniornya untuk bergabung ke ekskul. Nah, para junior diminta untuk memilih ekskul yang mana. Entah itu ekskul tata boga, pelajaran-pelajaran lainnya, ataupun niat untuk bergabung ke ekskul olahraga. Ogami yang baru nyampai di sekolah tiba-tiba dia dihampiri sama bola bisbol. Nah, Ogami yang melihat hal itu hendak mengembalikan bola tersebut kepada pemain. Tapi Ogami tidak sengaja memperlihatkan kekuatan aslinya. 西暦何年だと思ってんすか。価値観アップデートされてなさすぎです。 Setelah itu, Ogami menghampiri Ryo dan dia berbicara tentang ekskul apa yang akan dipilih oleh Ryo. Ternyata Ryo ingin mengambil ekskul olahraga kendo, yang mana itu termasuk ekskul bela diri. Mendengar hal itu, Ogami sangat kagum dengan Ryo. Sampai-sampai Ryo dipanggil master oleh Ogami. Tapi tiba-tiba di sini Ogami sangat kaget. Ternyata Ryo memiliki seorang kakak. Ketika Ogami ini bingung memilih ekskul, kakaknya Ryo pun datang dan menyarankan untuk Ogami bergabung ke ekskul miliknya, yaitu grup Tata Boga. Dia bernama Chisato. Chisato mengajak Ogami untuk bergabung saja ke klub Tata Boganya. Ogami berkata mengapa cowok harus ikut memasak. Mendengar hal itu, Chisato menyuruh Ogami agar besok ikut uji coba bergabung ke klub Tata Boga. Pokoknya Ogami besok wajib ikut masak. Kalau tidak, Chisato tidak akan membiarkan Ryo dekat bersama Ogami. Ogami tidak bisa menolak hal itu. Besoknya, akhirnya Ogami terpaksa ikut untuk memasak. Dia pun diajari oleh Chisato dan member-member lainnya mengajari cara Ogami memasak. Mulai dari masak nasi, membuat onigiri, dan lain-lain. Ketika masakan itu dibuat, Ogami mematuhi instruksi dari member-member yang ada di sana, mengajarinya cara memasak. Menu makanan yang telah dipelajari, Ogami berhasil menyelesaikannya, membuat onigiri, nasi kepal, dan serta sup. Itu yang saya tahu. Karena sudah selesai memasak, Chisato menanyakan kepada Ogami bagaimana perasaan Ogami setelah memasak. Ogami berkata, sebenarnya biasa aja ketika memasak, walaupun makanan yang ia buat sangat enak rupanya. Tapi tetap aja Ogami berkata kalau ini biasa aja. Mendengar hal itu, Chisato tidak marah. Malahan dia menyarankan untuk Ogami agar Ogami memberikan hasil makanannya kepada keluarganya. Sore hari tiba, Ogami pulang dengan membawa makanan buatannya. Dia pun menelpon Eri akan memberikannya makanan karena ia telah membuat makanan ketika berada di sekolah. Makanannya telah diberikan oleh Eri. Lalu ketika sampai di apartemennya, Ogami mendapatkan telepon dari Eri kalau masakannya Ogami itu sangat enak. Bahkan putrinya Ogami yang telah dirawat oleh Eri mengatakan kalau masakannya Ogami lumayan enak. Walaupun sup yang dibuat oleh Ogami sedikit asin, tapi sisanya seperti onigiri yang dibuat oleh Ogami itu lumayan enak. Mendengar hal itu Ogami sangat bahagia. Kini dia mengerti tentang apa arti memasak, mengapa orang-orang sangat menyukai memasak. Orang yang menyukai memasak bakal sangat bahagia ketika makanannya dimakan oleh orang yang ia sayang. Besoknya waktu di sekolah, Ogami melihat Noren. Ternyata Noren membawa selembar pendaftaran untuk bergabung ke klub Tata Boga. Melihat Ogami yang ternyata bergabung juga di klub Tata Boga, Noren sangat malu dan berkata dia bergabung ini demi kedai ramennya untuk di masa depan. Di saat itu, Nekota berkata kepada Ogami kalau Noren kini diincar banyak orang di dunia bawah sebab mengetahui ayahnya Noren itu merupakan pemimpin dari perusahaan rekreasi genetik. Banyak orang di dunia bawah mengincar ayahnya Noren, apalagi mengincar perusahaan ayahnya Noren.
Maka dari itu, untuk mendapatkan akses milik ayahnya Noren, para orang-orang di dunia bawah harus mendekati Noren melalui cara melamar dan menjadi kekasihnya, agar nantinya orang yang berhasil menikahi Noren bakal mendapatkan warisan tentang perusahaan ayahnya Noren. Jadi ini adalah satu-satunya cara untuk orang-orang yang mengincar perusahaan ayahnya Noren, termasuk Ogami yang ingin mencari tahu informasi perusahaan milik ayahnya Noren. Jadi dia harus menikahi Noren. Aduh, tentunya Ogami menolak hal itu sebab Ogami sudah om-om aslinya. Masak iya Ogami menikahi seorang anak remaja? Setelah semua itu, banyak cowok-cowok yang mengetahui kalau Noren bergabung ke klub Tata Boga. Hasil, semua cowok yang ada di sana langsung menghampiri Noren yang berada di klub Tata Boga, mengajaknya untuk kencan. Bahkan banyak cowok-cowok juga yang ingin bergabung ke klub Tata Boga demi bersama Noren. Apalagi Chisato yang melihat kejadian itu. Ogami tentunya baru datang dan melihat keributan tersebut. Nah, melihat Ogami yang datang, akhirnya Noren gak ada pilihan lain, langsung memegang Ogami dan berkata kalau dia sudah punya pacar. Ogami lah pacarnya. Sontak semuanya pun kaget. Bahkan Ogami yang gak nyangka tiba-tiba diakui sebagai pacarnya Noren. Ternyata Noren udah muak didekatin sama cowok-cowok di sana, jadi dia langsung teriak, "Yuy, menjauh semuanya, gue udah punya pacar." Langsung Noren bersama Ogami melarikan diri dari sana, dari kerumunan para cowok-cowok yang lagi kebingungan mengapa Ogami bisa menjadi pacarnya Noren. Ya, akhirnya mereka semua lolos dari kejaran para cowok-cowok yang mengejar Noren. Walaupun Chisato kaget kalau Ogami ternyata pacarnya Noren. Nah, setelah berhasil lolos dari sana, Noren langsung meminta maaf terhadap Ogami. Ia terpaksa melakukan hal ini sebab Noren sudah muak diincar sama banyak cowok. Noren juga memohon untuk Ogami tetap berpura-pura menjadi pacarnya, agar nantinya cowok-cowok yang ada di sekolah ini menjauhi Noren sebab udah punya pacar. Ya udah, karena kasihan juga ngelihat Noren, Ogami pun mengiyakannya, lalu menuruti permintaannya untuk menjadi pacarnya secara pura-pura. Oke, ingat, pura-pura jadi pacar. Namun keesokan paginya, ternyata Ogami langsung ditindas oleh cowok-cowok yang menyukai Noren. Mereka nggak terima kalau Ogami merupakan pacarnya Noren. Padahal Ogami adalah cowok yang culun. Ogami yang dipukul dan ditindas, ia tidak marah. Malahan Ogami sangat senang. Dia baru pertama kali ditindas. Aneh ya, orang ditindas tapi senang. Merasa buang-buang waktu, Ogami langsung pergi dengan cara keren. そのせいでいろんな男子から目つけられてるって。じゃあ続ける理由ないじゃないですか。失礼しました。 Anjay, Ogami, apakah dia termasuk seperti Sakamoto? Ogami tidak menyangka kalau berita tentang mereka berdua berpacaran kini sudah menyebar ke seluruh sekolah. Baba dan Takada menghampiri Ogami dan menanyai tentang Noren. Mereka berdua tidak menyangka kalau Ogami adalah pacarnya Noren. Tapi Ogami jujur kalau mereka berdua hanyalah berpura-pura pacaran. Lalu Baba dan Takada berkata kalau di sekolah ini ada orang-orang yang sangat penting dan mereka semua tentunya mengincar Noren. Jadi kalau orang-orang penting itu yang ada di sekolah ini tahu kalau Ogami adalah pacarnya Noren, maka Ogami bakal tidak baik-baik saja. Ogami akan menjadi incaran oleh orang-orang tersebut. Di apartemennya, Nekota berkata kepada Ogami kalau kini sudah banyak orang-orang dari dunia bawah akan menyusup ke sekolah menyamar menjadi seorang murid agar bisa mendapatkan hatinya Noren untuk menjadi kekasihnya dan bakal mendapatkan warisan dari perusahaan milik ayahnya Noren. Tentunya ini akan menjadi persaingannya Ogami.
Karena Ogami ini kini sudah menjadi pacarnya Noren walaupun pura-pura, akan ada banyak orang yang mengincar Ogami. Sehingga besoknya Noren menghampiri Ogami. Noren kasihan melihat Ogami yang harus terlibat dalam masalahnya. Seharusnya Ogami tidak terlibat sama sekali tentang masalah dirinya. Itu ngebuat Noren menjadi sangat bersalah. Ogami juga masih kebingungan, tapi tiba-tiba cowok yang kemarin menindas Ogami datang kembali. Ia mengejek Ogami mengapa Ogami lari waktu kemarin. Bahkan cowok yang menindas Ogami waktu itu meremehkan Ogami dan berkata pria culun seperti Ogami tidak pantas menjadi pasangannya Noren. Ogami yang melihat cowok itu bikin Noren ilfil, dia pun kesal dan hendak melawan. Nah, cowok tersebut yang juga kesal langsung memukul Ogami, tapi Ogami menahannya. するか不利続行ってことだ。大神くん。うせろ。はもうしばらく鍛えた方がいいんじゃない？ Melihat Ogami yang menakutkan, si Dontol ini langsung ketar-ketir dan pergi dari sana. Masalah selesai. Mereka berdua pun keluar dari sekolah hendak pulang karena jam pelajaran telah berakhir. Noren pun menanyakan tentang Ogami. Siapa sebenarnya Ogami? Apakah Ogami bergabung di suatu klub bela diri? Sehingga Ogami sebenarnya kuat dan pandai berkelahi. Namun Ogami malah menutupi hal tersebut. Itu ngebuat Noren kebingungan. Kenapa Ogami pura-pura cupu di hadapan semuanya? Padahal Ogami sangat kuat. Namun sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah masing-masing, Noren keinget suatu hal. Kalau ayahnya Noren sempat memberinya pulpen, lalu menyuruhnya untuk memberikan pulpen tersebut kepada Ogami. Noren pun memberikan pulpen itu. Walaupun mereka berdua belum tahu alasan mengapa ayahnya Noren memberikan pulpen kepada Ogami. Keesokan harinya, secara tiba-tiba di kelasnya Ogami kedatangan murid baru. Dia bernama Kohazame Shin. Nah, Ogami dan Nekota mengetahui kalau murid baru yang muncul secara tiba-tiba pasti bukan murid biasa. Dia adalah orang dari dunia bawah yang menyamar menjadi seorang murid untuk mendekati Noren lalu menikahinya. Namun ketika Shin memperkenalkan dirinya di dalam kelas, dia malah grogi cuy. ああ、このタイミングで転校生。ターゲット三岡のれんの中学校に潜入し Aduh, sama kayak Ogami ketika baru pertama kali memperkenalkan diri di kelas. Nah, Shin ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran juga coy, seperti Ogami. Dia memiliki keterampilan yang sangat unik. Shin selalu menggunakan dot bayi. Tapi kemampuan bertarungnya sangat lihai, cepat dan kuat seperti manusia super. その若さでその技のキレ Jam istirahat, Ogami bersama Noren pergi keluar dari kelas. Mereka hendak berbincang-bincang, tapi ketika ngobrol, tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh Shin. Dia berkata, kalau Shin ingin duel bersama Ogami. Jika Shin menang, maka Noren harus menjadi kekasihnya, dan Ogami harus menyerahkan penanya. Tapi yang jadi masalahnya, mengapa Shin menggunakan dot bayi? Shin berkata, jika sejak dari dulu, Shin harus menggunakan dot bayi agar ia tidak grogi. Itu yang menyebabkan waktu ia memperkenalkan diri di dalam kelas, Shin tidak menggunakan dot bayi, makanya grogi. Tapi ketika sudah menggunakan dot bayi, dia akan menjadi percaya diri. Lalu ternyata Shin jatuh cinta dalam pandangan pertama dengan Noren. Padahal misinya harus menikahi Noren. Tapi, nggak kelibat sama misinya pun, Shin sudah jatuh cinta dalam pandangan pertama terhadap Noren.
Bahkan Shin sudah menghalu ketika ia berhasil menikah bersama Noren lalu hidup bahagia. Noren yang mengetahui hal itu langsung kaget. Dia pun merasa ilfil. Secara tiba-tiba ada cowok yang seperti ini. Nah, Shin terus terang dia ingin duel bersama Ogami. Jika Ogami kalah, Ogami harus menyerahkan pena tersebut atau pulpen. Dan Ogami harus mundur. Shin harus menjadi pasangannya Noren. Ogami kebingungan begitu pula dengan Noren mengapa Shin mengincar pulpennya juga. Shin lalu berkata, masa kalian nggak tahu sih? Kalau ayahnya Noren sudah memberikan pulpen, lalu Noren menyerahkannya kepada Ogami. Itu tandanya ayahnya Noren sudah mengakui Ogami sebagai menantunya. Nah, berarti ayahnya Noren sudah menaruh kepercayaan kepada Ogami untuk menjadi pasangannya Noren atau tunangannya Noren juga lah, itulah istilahnya. Ogami dan Noren mencari tahu di internet tentang memberi pulpen ke pasangan. Ternyata itu semua benar. Ogami udah resmi menjadi tunangannya Noren, jir. Lalu, karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Ogami menerima tantangan duel terhadap Shin. Ya udah, tanpa basa-basi, sore harinya mereka bakal duel. Berita pun tersebar luas. Murid-murid yang ada di sana penasaran dengan duelnya Shin bersama Ogami, merebutkan Noren. Mereka berkumpul rame-rame ingin menonton pertarungan duel tersebut. Jadi Ogami pun menanyakan, duel apa yang akan diselenggarakan? Shin menjelaskan kalau Ogami harus bertahan selama 1 jam agar tidak mengenai dot bayi. Nah, Shin bakal terus-terusan mengejar Ogami, lalu memaksa dot bayi masuk ke dalam mulutnya Ogami. Jika dot bayi itu berhasil masuk, maka Ogami bakal kalah. Tapi, kalau Ogami bertahan selama 1 jam dengan jam pasir untuk menjadi waktu pertarungan tersebut, Ogami bakal menang. Tanpa basa-basi lagi, pertarungan pun dimulai. Ogami berusaha untuk menghindar dalam waktu 1 jam. 始まった。だからこそしゃぶり加えたら負けって勝負。身構えてたのに危なかった。あと1分くらいか。今の姿になる前でここまでのは久しくいなかった。ノレンさんに振られた後考えたら僕らの違いは何だろう。要は1時間攻撃を情けなく避ける。つくづく強え。だからこそてか普通にヤバくないっすか。ある意味プロっすね。おしゃぶり加えたら負けって勝負。これ何？正体ばらさないように逃げるなんて。 Puncaknya, Shin melempar dot bayi sangat kencang kepada Ogami, tapi Ogami berhasil menghindar, mengira kalau Ogami bakal menang sebab waktu hendak berakhir. Tapi ternyata belum berakhir. Nah, Shin memiliki cara lain. Dia memegang suatu benang dan menarik benang itu, muncullah banyak dot bayi yang akan menghampiri Ogami. Kemungkinan dari banyaknya dot bayi itu bakal mengenai Ogami. Dan Ogami berusaha menghindar secepat mungkin dari dot bayi yang sangat banyak itu. Dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Tapi Shin belum menyadari kalau Ogami mengeluarkan sesuatu. Shin langsung melempar tali yang ada pemberat. Dan tali tersebut langsung melilit tangannya Ogami. Ogami nggak bisa bergerak. Semua yang menyaksikan hal itu menganggap kalau Ogami bakal kalah dan Shin lah pemenangnya. Lalu ada jebakan satu dot bayi yang berisi kayu akan menghampiri mulutnya Ogami, tapi tiba-tiba dot bayi itu berhenti. Apa yang menyebabkan dot bayi itu tidak mengenai Ogami? Ternyata tadi Ogami sudah mengeluarkan suatu benang dari sakunya. Shin juga baru sadar kalau Ogami mengeluarkan benang beserta tancepan. Nah, itu langsung dikeluarkan, lalu ngebuat penghalang benang. Sehingga dot bayi yang berisi kayu tadi yang menghampiri Ogami menjadi tertahan. Lalu waktu sudah selesai. Nah, Ogami berhasil menjadi pemenang. Sebab Ogami tidak terkena dot bayi. Shin juga tidak menyangka Ogami bisa mengeluarkan teknik rahasia dengan secepat itu. Shin mengakui kekalahannya. Jelas aja,
Shin bukanlah apa-apa di hadapan pembunuh legendaris, yaitu Ogami. Tapi ya karena tampangnya sudah menjadi muda, semuanya tidak mengenali Ogami. Makanya Shin nggak tahu kalau Ogami itu adalah pembunuh legendaris. Keesokan harinya ternyata Shin bergabung ke klub Tata Boga. Itu ngebuat mereka semua yang ada di sana sebagai member-member Tata Boga beserta Ogami dan juga Noren yang bergabung menjadi syok. Shin berkata, walaupun dia kalah tapi hatinya tidak bakal menyerah untuk mendekati Noren. Setelah semua itu, malam harinya seperti biasa Noren bekerja di kedai ramen bersama pemilik kedai ramen tersebut. Namun karena sudah larut malam, akhirnya Noren hendak pulang. Sedangkan Ogami lagi sibuk belajar sebab dia kecanduan akan belajar. Nekota menyarankan untuk Ogami pergi ke bar langganan miliknya waktu dulu, saat Ogami baru-baru menjadi pembunuh bayaran. Karena sudah lama tidak pergi ke sana, Nekota menyarankan untuk Ogami pergi ke sana daripada belajar terus. Ogami mengikuti saran itu, tapi Noren gak sengaja melihat Ogami yang lagi di luar jalan. Karena penasaran, Noren pun mengikuti Ogami kemana Ogami akan pergi. Tapi yang bikin Noren kaget adalah Ogami menuju ke tempat orang dewasa, yaitu bar. Sebab Ogami kan di bawah umur, jadi nggak boleh minum di bawah umur. Maksudnya minum alkohol ya, apalagi ditambah Ogami malah ketemu sama tante-tante pemilik bar di sana. Sontak Noren sangat kaget, mengapa Ogami bisa kenal sama orang-orang begitu. Ogami langsung masuk ke bar itu. Lalu di sana ada pelayan yang nampaknya dia merupakan seorang bencong. Si bencong sudah mengetahui kalau Ogami ini berubah fisiknya kembali menjadi muda. Lalu dia pun yang ngebuat minuman alkohol itu untuk diminum oleh Ogami. Beberapa saat kemudian Eri pun datang ke bar tersebut. Nah ternyata Eri juga disuruh oleh Nekota untuk sesekali ke bar itu. Jadi kesimpulannya ini adalah rencana Nekota agar mereka berdua bertemu di bar tersebut. Karena udah terlanjur, akhirnya mereka pun berbincang-bincang bersama. Nah buat kalian yang lupa, Eri bekerja bersama organisasi yang sama seperti Ogami. Eri juga merupakan mantan istrinya Ogami. Ingat ya, mantan istri. Artinya mereka sudah bercerai. Kita nggak dikasih tahu apa penyebab mereka bercerai. Eri menyarankan untuk Ogami fokus dengan sekolahnya. Sebab Ogami nggak pernah sekolah sama sekali sedari kecil. Sedari kecil Ogami sudah menjadi alat untuk menjadi pembunuh bayaran. Nah, karena udah berbincang sangat lama, akhirnya mereka pun berpisah. Eri hendak pulang, begitu pula dengan Ogami yang hendak pulang. Tapi Ogami mengantarkan Eri untuk pulang. Noren yang udah memantau sangat kaget melihat Ogami yang jalan sama mbak-mbak cantik. Siapakah Ogami sebenarnya? Yang diajak jalan itu mbak-mbak cantik coy. Jelas aja Noren kaget. Keesokan hari pun tiba, Ogami, Noren bersama yang lain sedang berada di klub Tata Boga. Mereka akan memasak. Tapi di sini mereka akan memasak untuk tim olahraga. Namun di tim olahraga ini nampaknya ada seseorang yang bakal mengincar Noren. Dan mungkin saja Ogami akan ditantang duel kembali, sama seperti waktu Shin yang menantang Ogami. Nah, waktu udah selesai masak, akhirnya mereka ke lapangan untuk memberi masakan tersebut kepada tim olahraga. Udah kelihatan sampai di sana ada cowok yang kelihatan sangat mencolok dibandingkan dengan orang-orang yang berolahraga di sana. Ya, bisa dibilang mereka atlet di bidang semua olahraga untuk mewakilkan sekolah. Ogami yang lagi diem, dia tiba-tiba dihampiri sama cowok yang bernama Tenma, langsung menantang Ogami untuk duel olahraga karena menurutnya Ogami sangat mengganggu. Lalu dia juga menerima tantangan jika Tenma menang, maka Noren bakal menjadi kekasihnya. Nekota mencari tahu siapa itu Tenma, tapi ternyata Tenma bukanlah seorang pembunuh bayaran. Dia murni siswa di sini. Tapi Tenma bukanlah murid biasa. Tenma memiliki bakat yang luar biasa di semua bidang olahraga, sehingga dia dijuluki sebagai rajanya di semua bidang olahraga. Tenma menjelaskan, dia menantang Ogami bukan karena Noren, tapi karena Ogami sendiri.
Entah mengapa, Tenma merasa kalau Ogami itu adalah ancaman baginya. Belum diberi alasan pasti mengapa Tenma menantang Ogami duel, padahal kata Tenma sendiri bukan karena Noren. Bahkan Ogami dihina karena dia berasal dari klub Tata Boga yang gak ada gunanya. Merasa dihina, Ogami pun langsung menerima duel tersebut. Kelompok Tata Boga melawan kelompok atlet sekolah. Beberapa saat kemudian akhirnya pertandingan pun dimulai. Banyak orang yang menyaksikan akan menonton mereka bertanding. Mereka bertanding futsal. Di kelompok Tata Boga ada Shin, serta ada member Tata Boga yang kita sebut saja namanya Udin. Lalu yang terakhir adalah Ogami sendiri. Jadi di kelompok Tata Boga ada 3 tim yang mewakili pertandingan ini. Berbeda dengan kelompok atlet yang diwakili 2 anggota, yaitu temannya Tenma bersama Tenma sendiri. Tenma merasa kalau mereka berdua saja sudah cukup untuk melawan mereka bertiga. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Nampaknya Tenma sangat mendominasi dalam permainan tersebut. Tenma memberi tendangan yang sangat keras, tapi bola tersebut tidak masuk ke gawang, melainkan ngebuat gawang itu menjadi sedikit goyang. Melihat hal ini, akhirnya Ogami serius dengan menggunakan semua kekuatannya. Dia tidak akan menahan lagi kekuatan aslinya, sehingga Ogami menendang sangat keras. 逆サイドにいたのに。Bayangin aja, Tenma yang dijuluki sebagai raja atlet di sekolah ini nggak bisa menahan tendangannya Ogami sehingga bolanya pun terpental. Jelas aja ini beda kelas karena Tenma berhadapan dengan pembunuh bayaran legendaris. Pertandingan masih berlanjut beberapa saat tapi belum ada yang mencetak gol. Babak pertama telah berakhir. Mereka beristirahat menunggu babak kedua untuk melanjutkan permainan, tapi Shin malah kehilangan dot bayinya, sehingga jika dia kehilangan dot bayinya, maka Shin bakal gugup dan tidak akan bisa fokus bermain. Lihat aja, Shin udah gemeteran tanpa dot bayinya. Gimana caranya Shin menjaga gawang? Karena Shin lah yang akan menjadi penjaga gawang di kelompok Tata Boga. Biar ada gunanya, kelompok Tata Boga yang cewek langsung pergi ke kelas untuk mengambil dot bayi yang baru diberikan kepada Shin. Mereka pun langsung berlari sangat cepat agar cepat-cepat bisa memberikan dot bayi tersebut. Akhirnya sudah sampai di kelas dan mendapatkan dot bayi itu. Salah satu dari member klub Tata Boga sempat memberitahu alasan mengapa Shin menggunakan dot bayi. Karena waktu itu dia pernah nanya, Shin berkata, mengapa dia menggunakan dot bayi? Itu karena waktu dia bayi masih ada samar-samar ingatan waktu ibunya memberi dot bayi tersebut. Dot bayi pemberian ibunya itulah yang bikin Shin tidak grogi dan tidak gugup ketika menggunakan dot bayi. Sebab ternyata kedua orang tuanya Shin sudah tidak ada, coy. Sesampainya di sana ternyata Shin sudah babak belur akibat tidak ada dot bayi. Dia tidak bisa fokus bermain. Karena sudah sampai di sana tanpa basa-basi lagi, Noren melempar dot bayi itu mengarah ke Shin. Lalu Shin pun mengambil dot bayi tersebut lalu menggunakannya. Akhirnya Shin bisa fokus menjaga gawang. Ketika Tenma memberikan tendangan, inilah yang terjadi. Shin bisa menangkap bola tersebut dengan sangat epic, coy. Lihat aja tendangan kerasnya Tenma langsung bisa dihandle sama Shin seorang, coy. Anjay, pembunuh bayaran tapi dengan penyakit mentalnya, coy. Bergantungan dengan dot bayi, jir. Sedari tadi pertandingan di antara mereka semua belum ada yang berhasil mencetak gol. Akhirnya Tenma mulai serius agar bisa memenangkan pertandingan ini. Temannya Shin pun mengingat dia pernah bertanya kepada Tenma apa penyebab Tenma bisa sangat terobsesi dengan Ogami. Ternyata Tenma sangat tertarik kepada Ogami untuk menantang duel akibat pertarungan Ogami melawan Shin waktu kemarin. Ia sempat melihat gerakannya Ogami yang sangat cepat ketika mengeluarkan benang penghalang. Itulah mengapa Tenma ingin mengalahkan Ogami. 後半開始、勝
ペカブチーム打つ手あんのか。 Akhirnya Tenma yang udah serius bisa mencetak 1 gol. Jadi selama ini Tenma hanya pemanasan melawan mereka semua cuy. Skor pun 1-0. 1 skor di tim atlet, 0 di tim klub Tata Boga cuy. Nah ini akan menjadi pertanda apakah klub Tata Boga bakal kalah. Melihat hal ini, Ogami tidak tinggal diam. Ogami menyuruh yang lain untuk jangan ikut campur, biarkan dia sendiri yang bakal menghadapi Tenma. Sehingga Ogami mulai serius melawan Tenma agar bisa mencetak 1 gol juga cuy. 楽しそう。やっぱ負けねえぞってバチバチやんのはいいな。相手の来る瞬間を見極めてそれに合わせること。おすげえ攻防。おにぎり作ってもらったら。ついさっきまで食らいつくので精一杯だったのに。ありがとうよ。おかげでめちゃくちゃ楽しいぜ。家庭科分なめんなよ。ちゃんとありがとう言わんかい。 Setelah Ogami serius dan akhirnya 1 lawan 1 melawan Tenma, Ogami berhasil mencetak 1 gol cuy. Semuanya pun gak menyangka kalau Ogami bisa mengalahkan Tenma. Pertandingan pun akan dilanjut sebenarnya, tapi Tenma nampaknya kesakitan kakinya cuy. Dia tiba-tiba mematung dan tidak bisa bergerak. Tenma kakinya merasakan sakit yang luar biasa akibat menahan bola di kakinya Ogami cuy. Ternyata kekuatannya Ogami luar biasa, itu menyebabkan cedera parah di kakinya Tenma. Sehingga Tenma gak ada pilihan lain, dia pun memutuskan untuk menyerah. Dia jujur, dia tidak bisa melanjutkan pertandingan ini. Jika dia paksa maka kakinya bakal bertambah parah. Jadi karena nggak mau kakinya kenapa-kenapa di masa depan, dia pun memutuskan untuk mengakhiri pertandingan ini dan menyerah. Lalu menyerahkan kemenangan ini kepada Ogami cuy. Sebab Tenma nggak mau di masa depan dia gagal menjadi seorang atlet hebat. Kelompok Tata Boga pun menang. そりゃ